Sahara Karbala semakin menunjukkan kegarangannya. Terik matahari Asyura telah menjelma bagai api yang seakan siap membakar setiap kepala. Kehausan yang sangat menjelma bagai rantai belenggu yang mencekik tiap leher para ahlul bait dan pecintanya yang tersisa. Namun air mata para wanita-wanita suci ahlul bait tidak pernah mengering. Tiada jeda bagi mata mereka untuk sejenak saja beristirahat mengeluarkan air mata yang berasal dari hati yang terluka. Sahara Karbala telah menjelma bagai lautan darah. Al-Hur dan Mas'ab telah tergeletak tak berdaya. Muslim dan putranya telah tersungkur. Habib, sang sahabat Rasulullah yang tua, telah terpenggal kepalanya. Jun, Umair, At-Tarmah dan para budak pecinta Al-Husain telah gugur penuh darah. Dada Al-Husain terasa sesak. Matanya mengucurkan air hangat dan bibirnya bergetar menyaksikan para pembelanya satu persatu meninggalkannya. Sahara Karbala telah memerah penuh darah. Imam Husain menyaksikan tubuh-tubuh pembelanya bergeletakan. Sebagian tanpa kepala, sebagian dengan tangan atau kaki yang terpisah dari tubuhnya, sebagian tertancap tombak. Semua telah merengkuh syahadah dengan cara yang mengenaskan. Sahabat-sahabat setia telah pergi. Yang tersisa kini hanyalah keluarga-keluarga Al-Mustafa. Kini saatnya bagi mereka untuk merengkuh syahadah dengan menyerahkan jiwa demi ajaran kakeknya, Ali Akbar, putra sang imam yang mempunyai wajah yang mirip Rasulullah menghadap sang ayah. Beliau meminta izin pada ayahnya untuk berlaga membela kehormatan kakeknya. Imam terdiam melihat wajah putranya itu. Dengan kedua tangannya beliau menyentuh wajah Ali Akbar. Tahu akan niat Ali Akbar, Sayyidah Zainab dan para wanita mendekat ke arahnya. Duhai kemenakanku, kasihanilah penderitaan kami. Jangan kau tambah duka kami dengan kepergianmu. Jangan tambahkan keterpurukan kami dengan perpisahanmu. Namun hati Ali Akbar telah mantap untuk menjadi keluarga pertama yang membela kehormatan ayah dan keluarganya. Imam Husain tak mampu berkata. Beliau hanya mengayunkan tangannya sebagai tanda izin bagi putranya. Ali Akbar melesatkan kudanya diiringi tangis para wanita. Aku adalah Ali, putra Husain ibn Ali. Tak kubiarkan kalian menghina kehormatan keluarga Nabi. Kan kutikam kalian dengan gagah berani demi membela Al-Husain, sang kebenaran sejati. Ali Akbar menebas setiap kepala musuh yang menghadangnya. Sungguh ia mewariskan ketangguhan kakek, paman serta ayahnya. Lebih dari 100 pasukan musuh terkapar oleh hantamannya. Sesaat Ali Akbar mundur kembali menuju ayahnya. Duhai ayah, aku tahu tidak ada setetes air yang bisa aku minum. Namun sungguh duhai ayah, dahaga ini benar-benar menyiksaku. Adakah engkau penawar yang mampu memusnahkannya? Kau tahu duhai anakku, jawab Imam Husain, nenekmu Az-Zahra telah begitu merindukanmu. Ia benar-benar telah menantimu. Segeralah engkau tuntaskan kerinduannya padamu dan sampaikan salamku untuknya. Aku akan segera menyusulmu. Setelah mendengar jawaban dari ayahnya itu, Ali Akbar kembali menghadang musuh. Ia tarikan pedangnya dengan kekuatan yang diwariskan Bani Hashim. Namun sungguh Ali Akbar hanyalah seorang diri dengan dahaga yang terus mencekiknya. Sementara pasukan musuh menyerbunya dari segala arah dengan kekuatan dan senjata. Mereka menghantam putra Al-Husain itu bertubi-tubi.
Bunuh dia, jangan beri ampun, habisi putra Husain itu. Mendengar teriakan Umar bin Sa'ad, Al-Husain dengan cepat melesat bersama kudanya. Beliau mengobrak-abrik pasukan musuh yang mengepung putranya. Semua musuh lari meninggalkan Al-Husain dan putranya yang telah terjatuh bersimbah darah. Imam Husain merengkuh tubuh yang penuh dengan luka dan darah. Salam atasmu, duhai ayahku. Maafkan aku yang tak bisa lagi melindungimu. Hanya ini yang mampu kupersembahkan bagimu, duhai ayah, sebagai bukti atas cinta dan pembelaanku. Duhai putraku, laknat Allah atas para pembunuhmu. Sungguh dengan memandang wajahmu, engkau telah menuntaskan kerinduanku pada kakekmu Muhammad. Kini tiada lagi wajah yang serupa Muhammad. Kini tiada lagi putra yang selalu menenteramkan jiwaku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Husain membawa tubuh putranya dan disambut oleh teriakan-teriakan piru walita Ahlul Bait. Oh anakku, oh putraku yang teraniaya, betapa hancurnya hati ini. Oh seandainya mataku buta hingga tak bisa menyaksikan ini, pasti akan lebih baik untukku. Sesak jiwa ini, mereka telah meremukkan hati ini. Tangisan-tangisan para wanita Ahlul Bait disambut oleh sorak-sorakan dari pihak lawan. Satu persatu para pembela Al-Husain maju. Hadirlah Abdullah bin Muslim bin Aqil di hadapan sang imam. Ia meminta izin untuk berlaga membela kebenaran. Cukuplah pengorbanan ayahmu, duhai keponakanku. Janganlah kau korbankan juga jiwamu, ujar Imam Husain. Putra bin Asif Muslim itu menjawab, duhai pemimpinku, apakah aku begitu hina untuk membelamu dengan jiwaku? Betapa aku ingin mereguk madu pembelaan atasmu. Izinkan aku, duhai pamanku. Pergilah, bertarunglah demi kebenaran, bertarunglah demi Allah, ucap Al-Husain. Dengan hati yang berbahagia, Abdullah melesat cepat dengan kudanya. Sahara Karbala menjadi bukti ketangguhan berpedang Abdullah. Puluhan pasukan Umar bin Sa'ad tergeletak tak berdaya. Namun Abdullah hanyalah seorang diri. Pasukan Umar menyerangnya dengan anak-anak panah yang beracun. Tubuh Abdullah kini penuh dengan panah yang menancap. Oh, adakah yang akan membela Husainku, ucapnya. Mendengar teriakan Abdullah, Aun bin Abdullah bin Ja'far At-Tayyar yang merupakan putra Sayyidah Zainab memohon izin berlaga. Imam Husain pun melepasnya dengan air mata. Putra Zainab itu dengan gagah menembus kumpulan pasukan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Satu persatu tubuh pasukan Umar terjatuh tak berdaya menghadapi sabetan pedangnya. Menyaksikan itu Umar menjadi geram. Serang dia dengan tombak dan panah, hantam dia dengan pedang kalian, cepat habisi dia. Pasukan Umar dengan cepat mematuhi perintah kecurangan itu. Dari kejauhan Imam Husain menyaksikan kemenakannya mulai goyah. Dari balik tenda Sayyidah Zainab menyaksikan putranya terjatuh dari kuda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu persatu pemuda Bani Hashim maju meneguk cawan syahadah. Muhammad yang merupakan saudara Aun melesat dan gugur disusul oleh Abdurrahman dan Ja'far putra Aqil. Muhammad bin Muslim bin Aqil, Abdullah dan para keluarga Bani Hashim satu persatu maju berlaga dan gugur. Para putra Al-Hasan Al-Mujtaba pun menunjukkan kegagahan yang merupakan warisan ayahnya. Hasan Al-Musanna syahid dengan luka parah dan tangannya yang terputus. Abdullah Akbar syahid dengan tubuh dan wajah yang penuh dengan darah. Satu persatu mereka tumbang oleh serangan yang tidak berimbang. Al-Husain menatap Sahara Karbala yang penuh bencana. Wajahnya basah oleh air mata. Sungguh pertempuran yang tidak berimbang. Sungguh ia telah banyak kehilangan. Oh, tidak adakah lagi yang sudi membela kami? Tidak adakah yang mendapatkan surga dengan mendukung kami?
Masih adakah hati nurani yang akan menyahut panggilan kami? Betapa asingnya, betapa sedikit yang menolong kami para putri Nabi. Di mana pembela kami? Di mana penolong kami? Di mana hati nurani pembela kehormatan Nabi? Aku adalah putra Ali dari Bani Hashim yang suci. Fatimah adalah ibundaku. Kakekku adalah Nabi. Ja'far sang pemilik sayap adalah paman kami. Tidakkah cukup itu bagi kalian? Kami adalah lentera kebenaran di muka bumi. Kami pemberi minum telaga Kautsar nanti. Tidak cukupkah itu bagi kalian untuk membela kami? Kami datang, duhai paman. Kami datang menyambut panggilanmu. Perintahkan kami, duhai paman, untuk maju dan menghadiahkan jasad mereka kepadamu. Hati Imam Hussein semakin hancur menyaksikan kedua keponakannya menghadap padanya. Mereka adalah Qasim dan Ahmad, putra Imam Hasan al-Mujtaba. Wahai putra-putra orang yang sangat kucintai, kalian adalah cenderamata dari kakakku. Dengan melihat kalian maka berkuranglah kerinduanku pada kakakku. Dan engkau Qasim, engkau baru saja menikah. Bagaimana aku bisa membayarkan kalian berlaga dan terbunuh? Jawab Al-Husain. Duhai paman, tahukah engkau bahwa ayah kami telah berwasiat pada kami agar kami terus menjadi pembela dan pelindungmu hingga kami syahid di Karbala. Janganlah engkau biarkan kami menjadi putra yang melawan perintah ayahnya. Dan sungguh, duhai pamanku, kematian bagi kami jauh lebih manis daripada madu. Izinkanlah kami mereguknya sebagai kenikmatan atas pembelaan padamu. Imam Hussein tak kuasa menahan tangis mendengar jawaban kemenakannya. Dan beliau pun tak berdaya melepaskan kedua putra kakaknya itu berlaga di medan Karbala. Qasim, seorang pemuda berusia 14 tahun, dengan cepat melesatkan kudanya bagai bayang-bayang yang lantas menerjang pasukan musuh. Aku adalah putra Hasan sang Mujtaba. Aku adalah putra Haidar dan Mustafa. Aku adalah putra Al-Husain yang mulia, penjaga lentera kebenaran yang terus bercahaya. Qasim menari-narikan pedangnya dengan begitu lincah dan terarah. Puluhan tubuh pasukan musuh terlempar karena hantaman pedangnya. Apa yang kalian tunggu? Bunuh dia, hadiah besar bagi pembunuhnya, ucap Umar bin Sa'ad. Qasim pun terperangkap di antara ratusan prajurit berkuda dan bersenjata. Mereka lantas menghujamkan tombak hingga darah segar membuncah dari tubuhnya. Lantas seorang biadab bernama Amr bin Sa'ad menghantam kepalanya. Menyaksikan ini sang imam tak kuasa menahan pedih hatinya. Ia lantas memacukan kudanya menuju arah Qasim yang bersimbah darah. Menyaksikan kedatangan Imam Hussein, para musuh lari meninggalkan jasad Qasim. Imam Hussein mengejar Amr bin Sa'ad dan menghempaskan pedangnya ke tubuh pembunuh keponakan tercintanya itu. Imam Hussein memeluk tubuh Qasim yang penuh darah. Oh putraku, orang-orang kafir telah membunuhmu. Mereka tidak tahu siapa dirimu, ayah serta kakekmu. Imam Hussein lantas mengangkat jasad Qasim, lalu beliau menyerahkan pada putrinya yang bernama Fatimah, yang merupakan istri yang baru semalam dinikahi Qasim. Melihat itu, para wanita Ahlul Bait menangis histeris. Mereka tidak mampu membendung keperihan yang terus menyayat hati dan jiwanya. Fatimah mendekap erat jasad suaminya serta memangku kepala laki-laki yang dicintainya itu. Lalu ia pun berbisik, "Duhai suamiku, sungguh aku telah bersyukur atasmu. Tunggulah aku di sana. Mohon sampaikan salamku pada Az-Zahra. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Tak berselang lama, Ahmad bin Hasan al-Mujtaba pun memacukan kudanya yang mengobrak-abrik pasukan musuh dengan sabetan pedangnya. Banyak tubuh pasukan musuh tak berdaya. Setelah menghabiskan banyak musuh, Ahmad sempat kembali ke pamannya. "Duhai pamanku, adakah sedikit saja air untukku agar aku mampu bertahan lebih lama menghadapi musuh? Sungguh dahaga ini begitu menggangguku," ucap Ahmad kepada Al-Husain. "Duhai kemenakanku, bersabarlah sejenak.
Sebentar lagi engkau akan bertemu dengan kakekmu Rasulullah. Dia akan memberimu minuman untuk menuntaskan dahagamu. Bersabarlah duhai kemenakanku. Mendengar jawaban Al-Husain, Ahmad seakan mendapatkan energi yang begitu besar. Ia pun kembali menghadap pasukan musuh. Aku bersabar sejenak akan dahaga, karena jiwaku lebih merindukan surga. Kematian di mataku adalah indah. Tak ada rasa takut dan tak jua gundah. Ahmad menerjang dan menerobos barisan lawan dengan pedang yang terhunus. Menyaksikan ini Umar pun menjadi geram. Lesatkan panah ke seluruh tubuhnya. Binasakan dia tanpa kasihan. Cepat bunuh dia, ucap Umar pada pembelanya. Hujan panah menyerang Ahmad bin Hasan bin Ali. Ia pun syahid bermandikan darah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para wanita tak mampu menahan luapan duka. Mereka menangis karena tersayat hatinya. Tangisan di sini, pesta pora di sana. Salam atasmu duhai Aba Abdillah. Salam atasmu duhai penanggung bencana. Salam atasmu duhai Husainku, perwiraku, cahaya keagungan yang telah menerangiku. Salam atas kalian wahai putra-putri Az-Zahra. Salam atas kalian yang tersayat hati dan jiwanya. Salam atas kalian yang telah teraniaya. Inilah kami, orang-orang yang mengaku mencintaimu, mencoba untuk memberikan sedikit empati kepadamu. Kami tahu kami bahkan tidak layak mengaku sebagai pecintamu. Namun sungguh duhai Husain, betapa kami ingin menjadi pembelamu. Berkenanlah memberkahi upaya kami yang ingin mengenangmu. Terimalah empati dan air mata kami yang menjadi saksi atas kedukaan kami. Dan Nabi wa alaihi salawat.